Oke, selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama membacakan basmalah ya, supaya hari ini kita mendapatkan manfaat yang tidak terhingga gitu istilahnya. Melanjutkan materi ya, ini kita sambil jalan saja materi bab pertama gitu ya. Yang kemarin sudah penjelasan mengenai bagaimana teknis dari ujian praktek. Artinya jauh-jauh hari sudah dikasih tahu ya, untuk ujian praktek itu biasanya dilakukan awal Maret gitu. Sehingga perlu adanya pengelompokan atau pengumpulan dari teman-teman semuanya yang akan ikut ujian dengan memilih beberapa bidang-bidang seni yang kalian minati dan kalian sukai gitu. Oke, sambil mengawali di sini untuk materinya, sambil nanti setelah pembahasan ini selesai, kita nanti akan membahas tentang ujian lah ya, bagaimana teknis dan lain sebagainya. Oke, sambil kalian membuka bab kelima, materi tentang pameran dan kritik seni. Pameran dan kritik seni rupa. Oke, persepsinya terlebih dahulu bahwa yang dikatakan sebuah pameran itu merupakan, bisa dikatakan sebagai alat komunikasi antara seniman dengan apresiator. Atau bisa dikatakan bahwa seniman dengan masyarakat mengadakan suatu komunikasi yang tidak secara verbal. Artinya komunikasi tersebut disampaikan melalui sebuah karya seni, yaitu karya seni rupa. Misalkan seperti lukisan, itu juga termasuk ke dalam karya seni rupa. Kemudian yang dimaksud sebagai kritik seni rupanya itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk ya. Misalkan ketika menanggapi sebuah karya seni lukis misalnya, contohnya yang sederhana misalkan yang ada di aula kita, dan kita menanggapi dengan memberi komentar bahwasanya penilaian itu bagus atau jelek serta suka atau tidak suka, itu juga bisa dikatakan sebagai penilaian kita secara verbal, artinya secara lisan, atau mungkin menakjubkan, hebat nih, bagus nih, atau mungkin juga amazing dan sebagainya, luar biasa gitu. Nah, itu suatu penghargaan gitu, walaupun mungkin bisa dikatakan yang namanya penghargaan ataupun apresiasi itu menyakitkan gitu ya barangkali menurut kita, tetapi hal-hal demikian itu memberikan motivasi sebetulnya. Apapun itu hasilnya, apapun itu kata orang bilang seperti itu, ya kita terima gitu. Kita lapang dada, jangan sampai kita kemudian, karya kamu jelek, kemudian melengkak gitu istilahnya ya, dan nggak mau berkarya kembali. Nah, itu adalah jiwa-jiwa yang tidak menerima gitu, menerima kekurangan gitu. Yang namanya manusia, ya kalau kita istilahnya bisa dikatakan kurang, ya tetap kurang gitu ya. Yang maha sempurna itu adalah Tuhan kita gitu. Kita lanjutkan berikutnya. Untuk pameran seni rupa, di sini ada beberapa hal harus dibahas. Ya. Yang pertama yaitu tujuan pameran seni rupa. Ya. Tujuan pameran seni rupa.
Pameran adalah kegiatan dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada publik ya. Tadi melalui suatu karya seninya. Yaitu di sini tujuan-tujuannya, tujuan dari pameran itu sendiri. Ada yang bersifat sebagai tujuan dari pendidikan. Di sini kita lihat tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan ini adalah bagaimana suatu konteks pameran itu dalam pembelajaran ataupun pendidikan seni rupa yang ada di sekolah terutama mendapatkan apresiasi ataupun tanggapan dari pengunjung ya dalam rangka meningkatkan kualitas berkarya seni berikutnya. Nah, itu kan mendidik kita gitu untuk membuat karya-karya yang lebih dari itu. Kemudian tujuan sosial dan kemanusiaan di sini bertujuan ya, hasil penjualan karya seni yang dipamerkan bisa saja disumbangkan kepada orang yang membutuhkan seperti yatim piatu, masyarakat tidak mampu, atau korban bencana alam, ya, kemudian bisa pengemis yang ada di jalanan. Dan tujuan komersial yaitu tujuan yang istilahnya adalah mendapatkan suatu keuntungan yang lebih ya, dalam hal menjual karyanya. Tapi sekarang untuk pameran seni rupa ya mungkin sangat jarang orang yang membeli suatu karya karena anggapannya yang dilihat pada masyarakat khususnya di wilayah kita sendiri kurang begitu meminati karya seni rupa gitu. Khususnya pameran. Iya. Nah, itu tujuan komersial. Artinya bisa dari keuntungan tersebut untuk kebutuhan pribadinya masing-masing. Gitu. Paling sampai jam 10 Pak ini. Paling jam 10-an. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali pada manfaat. Ya. Manfaat pameran seni rupa. Jadi ada beberapa manfaat. Yang pertama di sini langsung saja ya. Menumbuhkan dan menambah kemampuan siswa dalam mengapresiasikan karya orang lain. Jadi semakin banyak karya kualitas karya teman-teman kita yang lebih bagus, maka dengan sendirinya kita akan terdorong, kita termotivasi untuk membuat karya-karya yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tetapi ketika di lingkungan kita, ya, karya seninya bisa dikatakan kurang bagus lah, kurang berkualitas lah, asal-asalan lah, gitu. Misalkan membuatnya bisa saja ya sekian baik lah istilah dalam bahasa kita, ya. Maka motivasi kita cenderung akan lebih menurun. Gitu. Maka intinya kita harus lebih banyak gitu ya melihat pameran-pameran yang berkualitas supaya kita juga menumbuhkan rasa kualitas terhadap karya kita itu. Ya. Misalkan pameran di kota mana gitu kita kunjungi, kita lihat karya seninya. Maka pengaruh dari kita sering melihat pameran-pameran tersebut dengan sendirinya kita akan termotivasi bahwa sebetulnya pameran itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Jadi kalau pameran disengaja memang diselenggarakan ada kepanitiaan dan lain sebagainya. Kalau tidak sengaja, kalau kita misalkan biasa di rumah sakit gitu ya, mampir di rumah sakit atau menjenguk saudaranya kan di situ ada terpajang karya lukisan. Itu termasuk ke dalam pameran yang bisa dikatakan tidak sengaja. Artinya dibuat untuk untuk menghiasi interior rumah sakit supaya yang orang yang menunggu, orang yang sakit ketika melihat sebuah karya seni di rumah sakit itu secara psikologis bisa dikatakan ada obat gitu ya, obat secara refreshnya gitu. Nah, itu artinya ada tujuan-tujuan tertentu. Atau ketika kita ke lobi hotel dan sebagainya juga kan banyak juga karya-karya seni, khususnya seni rupa gitu ya, pajangan dan sebagainya. Itu kan untuk menimbulkan suasana yang berbeda gitu dalam satu ruangan tersebut. Kemudian menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Mungkin
Kalau objektif itu bisa dikatakan kita menilai secara objeknya gitu. Nah, subjeknya bagaimana? Nah, yang artinya subjek itu memberikan penilaian, bagus, jelek, itu sangat menakjubkan misalkan. Nah, itu secara subjektif penilaian. Kemudian melatih kerja kelompok, bekerja sama dengan orang lain. Artinya ketika menyelenggarakan sebuah pameran, otomatis kita akan membutuhkan kepanitiaan misalkan ya. Kemudian yang namanya ada ketua, ada bendahara dan lain sebagainya. Itu kan ada semacam kerjasama untuk melatih kita membuat sebuah kegiatan berupa pameran. Kemudian mempertebal pengalaman sosial. Jadi sosial kita coba bersosialisasi gitu dengan orang lain, dengan seniman lain. Misalkan kita berpamernya tidak di sekolah saja, tapi kita coba untuk berpameran di daerah orang lain gitu. Kita berkenalan dengan seniman-seniman. Gitu. Kan menambah wawasan juga, menambah silaturahmi terhadap seniman-seniman lain dan mengenal, saling mengenal, dan mungkin bisa dikatakan share untuk karya-karya seni berikutnya. Kemudian melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bersikap mandiri. Ini juga sangat penting bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Toh kita yang namanya hidup itu tidak selalu dengan orang tua. Kita akan hidup di masyarakat. Kita akan hidup sendiri ketika orang tua kita tidak ada di samping kita. Nah, ini rasa tanggung jawab itu akan tumbuh. Misalnya karya si ini belum mengumpulkan, karya ini belum dipasang. Nah, siapa bagiannya itu? Pemasangan karyanya siapa? Nah, ini rasa bertanggung jawab itu muncul di sini ya. Kemudian melatih siswa untuk membuat suatu perencanaan kerja serta melaksanakan apa yang telah direncanakan. Membangkitkan motivasi dalam berkarya sendiri. Ini yang tadi dikatakan bahwa segala sesuatu hal, kegiatan apapun itu harus ada yang namanya rencana. Supaya rencana, kemudian persiapan dalam membuat suatu kegiatan itu akan lebih baik. Kemudian sebagai sarana untuk penyegaran bagi siswa dalam kejenuhan belajar di kelas. Ya. Nah, karya seni itu adalah salah satu penyeimbang, penyeimbang otak kiri kita gitu ya. Bisa dikatakan otak kiri dan kanan itu kan harus seimbang, adanya sains dan adanya karya seni supaya kita tidak oleng lah istilahnya, tidak pusing. Sehingga seperti halnya ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang tidak dapat dihilangkan mungkin dari kita atau masyarakat. Kalau kita belum mendengarkan musik misalkan, hati kita tidak akan tenang gitu, misalnya seperti itu. Bisa saja, atau ketika belajar sambil mendengarkan musik akan masuk gitu. Dan sebaliknya begitu, tergantung dari kebiasaan kita itu masing-masing. Kemudian fungsi pameran seni rupa, fungsinya di sini pada dasarnya adalah sebagai alat komunikasi antara seniman dan apresiator yang tadi sudah dijelaskan di awal. Menurut Nur Hidayat menyebutkan secara khusus mengenai fungsi pameran seni rupa di sekolah. Di antaranya, yang pertama adalah membagikan motivasi siswa berkarya seni. Meningkatkan apresiasi seni warga sekolah khususnya siswa. Motivasi berkarya visual lewat seni dan penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas. Belajar berorganisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran. Nah, ini hampir sama seperti tadi ya. Manfaat di dalam pameran. Kemudian di sini adalah perencanaan pameran seni rupa. Jadi rencana di awal kita kan menentukan tujuan. Tujuan di dalam berpameran ini untuk apa betulnya ya? Apakah nanti setelah kita berkarya seni untuk disumbangkan hasilnya? Ataukah kalau misalnya tidak ada yang laku, misalnya karya-karyanya harus diberikan ke siapa gitu, atau mungkin dipajang di sekolahan seperti karya-karya tahun kemarin, anak-anak yang ujian dipasang di aula gitu, sampai penuh misalnya dari tahun ke tahun seperti itu. Kemudian menentukan tema pameran. Nah, tema pamerannya ini apa? Apakah 2 dimensi? Apakah 3 dimensi? Apakah pameran tentang karya seni terapan atau juga seni murni khususnya? Ya, tinggal kita memilih apa. Ataukah mungkin ada tema-tema yang lain tentang misalkan sekarang lagi COVID, misalkan
menentukan tema pameran COVID-19 gitu, dan lain sebagainya. Apa aja gitu. Yang menentukan adalah kita sendiri. Yang jelas ada dalam menentukan tema pameran ini dalam rangka apa kegiatan ini diselenggarakan. Kalau kita merencanakan pameran itu nanti khususnya yang memilih seni rupa ini kan dalam rangka apa? Dalam rangka ujian. Gitu aja. Apa tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pameran? Ya memberikan motivasi. Kemudian bagi siapakah pameran tersebut dilaksanakan? Ya bagi kita untuk kita gitu ya. Dan kembalikan kepada sekolah. Kemudian menyusun kepanitiaan. Panitiaan tadi ada penanggung jawab, ada pembina, ketua panitia, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, ada perlengkapan, dekorasi, stem, publikasi, dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan pameran. Ini ditentukan di mana. Kalau di sekolah ya kita kalau mempunyai aula, ya di aula misalkan yang besar. Atau mungkin juga di lorong-lorong kelas. Kita bisa buat pameran. Tergantung dari tata letaknya yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian menyusun agenda kegiatan pameran. Menyusun agenda kegiatan pameran ini ada semacam penjadwalan atau kegiatan pameran, misalnya pembentukan panitia bulan apa, penyusunan proposal, rapat persiapan, sampai dengan evaluasi. Berapa bulan? Apakah 3 bulan? Apakah 6 bulan? Tergantung dari persiapan itu apakah kurang atau mungkin juga lebih. Kemudian ini yang terakhir ada lagi ini menyusun proposal ya kegiatan. Nah, proposal ini nanti akan ditujukan kepada siapa? Kalau sekolah supaya bisa mengeluarkan dana, gitu. Atau mungkin juga swadaya siswa. Dan selanjutnya persiapan pameran seni rupa. Nah, persiapan yang paling awal adalah menyiapkan dan memilih karya sesuai dengan tema. Temanya apa? Atau misalnya temanya bebas, silahkan. Yang penting misalkan yang kemarin dijelaskan bahannya terbuat dari fiber kertas, misalnya. Dibuat karya seni. Berarti 2 dimensional, tetapi ada teksturnya, gitu kan? Fiber kertas itu kan dibuat dengan tekstur. Kemudian menyiapkan perlengkapan pamer apa saja yang perlu disiapkan, gitu. Misalkan kayak paku, gandeng, gitu, untuk memasang karya, tali atau senar, dan lain sebagainya. Kemudian baru menata ruang pameran. Jadi ini kan hubungannya dengan dekorasi juga ya, menata ruang pameran. Apakah harus ada pot di situ, apakah harus ada meja, atau ada taplak meja, ataukah hanya ditempel di tembok saja. Nah, kemudian yang terakhir ini menyiapkan perlengkapan, kemudian menata ruang pameran gitu ya. Berarti ini udah ya, berarti ada 3. Ini tambahan ada. Oke, selanjutnya pelaksanaan pameran seni rupa. Ada pembukaan pameran, ada sambutan ketua panitia pelaksana. Sambutan itu nggak macam-macam, ada pembimbing ya, pembimbing misalkan guru seninya itu sendiri, kemudian ada kepala sekolah atau yang mewakilinya, atau mungkin juga kita mengundang seniman atau lembaga kesenian profesional yang lain. Misalkan kalau di Indramayu itu ada yang namanya komunitas sketser gitu. Sketser itu kan kumpulan orang-orang seni rupa yang ada di Indramayu. Ini pelaksanaan pameran dari pembukaannya seperti apa sampai dengan kita melihat karya dari masing-masing. Dan yang berikutnya yang laporan kegiatan pameran seni rupa ya. Nah, di sini yang jelas laporan itu bisa dikatakan setelah penyelenggaraan pameran selesai.
Ya, laporan itu intinya adalah kekurangan dan kelebihan. Kita harus bisa mengevaluasi. Kalau kekurangannya, karyanya yang dikumpulkan ada berapa, targetnya nyampe tidak, dan dari segi keuangannya rugi atau mungkin lebih, mungkin kelebihannya apa, pengunjungnya sangat banyak, gitu, atau karya-karyanya lebih berkualitas. Nah, ini harus dievaluasi gitu, supaya jenis kedepannya itu lebih baik gitu ya dari sekarang. Dan di sini lupa tidak membuat slide-nya ya, tinggal kita baca saja di buku ini halaman 168 tentang kritik karya seni rupa. Apa itu sebetulnya kritik seni rupa, atau yang dikenal sebagai ulasan ataupun kupasan tentang karya seni rupa? Yang pertama, ini tujuannya untuk memahami karya seni rupa yang ingin menemukan suatu cara untuk mengetahui apa yang melatar belakang suatu karya seni yang dihasilkan, serta memahami apa yang ingin disampaikan oleh pembuatnya atau senimannya. Jadi kita coba menganalisis apa sih sebetulnya ya, atau mengungkap ya, sebuah karya seni itu menurut penilaian versi kita. Mungkin akan berbeda lagi dengan sisi lain dari orang yang membuatnya. Sehingga mungkin kita juga perlu mengadakan suatu wawancara, gitu, wawancara khusus dengan pembuatnya. Apakah memang kritik ini akan menunjang beliau, ataukah mungkin ada sesuatu hal yang harus kita pahami atau yang belum kita pahami. Ya. Jadi di dalam kritik-kritik tersebut juga bisa dikatakan tujuannya untuk mengevaluasi diri dari seniman tersebut, gitu, supaya lebih baik lagi untuk berkarya. Kemudian yang kedua, aspek yang dikritik dalam seni rupa adalah gaya perseorangan. Nah, gayanya ini bisa dikatakan, misalkan gaya individu ini sangat menonjolkan misalkan warna-warna yang merah, gitu, ciri khasnya, gitu. Itu ciri khas gaya. Atau kebanyakan adalah menggambarkan tentang aliran-aliran abstrak atau realis dan sebagainya. Ya, kemudian tema adalah gagasan yang hendak dikomunikasikan pencipta karya seni kepada halayak atau penikmat seni. Nah, ini tema ini tergantung dari bisa saja tadi disesuaikan dengan tema pameran. Tema pamerannya apa. Kemudian kreativitas. Dalam konteks kreativitas ini berkaitan dengan gaya dan perseorangan itu masing-masing. Apa kreativitasnya dia membuat suatu karya seni itu tidak dengan bahan-bahan yang biasa digunakan oleh seniman lain, supaya memberikan inovasi atau memberikan hal-hal yang baru, gitu. Misalkan orang biasa memakai cat minyak atau cat air, nah dia bisa membuat suatu karya lukisan misalkan dengan bahan yang lain, misalkan dengan kopi, ya, kopi dibuat sebuah lukisan dan lain sebagainya. Kemudian teknik-teknik dalam mewujudkan suatu karyanya ini kan bisa saja dengan bahan-bahan yang tidak biasa tadi, gitu. Jadi kadang-kala ada semacam kerumitan atau kesulitan di dalam proses pembuatan suatu karya seni. Sehingga teknik-teknik ini perlu diwujudkan atau perlu dimunculkan atau perlu dikenalkan kepada masyarakat yang belum tahu, sehingga muncul teknik-teknik baru. Kemudian unsur dari kritik seni ada deskripsi, analisis formal, interpretasi, penilaian. Jadi deskripsi ini suatu proses penggambaran atau pelukisan dengan kata-kata apa saja yang tersaji dalam karya seni rupa yang ditampilkan. Ini kan berarti secara tulis ya. Kemudian analisis formal,
dimulai dengan cara menganalisis objek secara keseluruhan, mengenai kualitas unsur visual. Nah, unsur visual itu seperti unsur dasar kita belajar yang kemarin gitu ya, di kelas 10 juga pernah diajarkan. Ada mungkin kita menilai dari garisnya, kita menilai dari warnanya, kita menilai dari teksturnya dan lain sebagainya. Nah, itu bagian-bagian dari unsur-unsur elemen kesenirupaannya. Kita analisis satu persatu. Atau mungkin ketika membuat suatu gambar kebanyakan adalah warna merah, kemudian gambar yang lukisan yang lainnya dengan warna biru gitu misalnya. Nah, itu kan menandakan hal-hal yang berbeda, pemaknaan dalam segi estetis warnanya itu berbeda. So, kebanyakan warna merah, oh berarti ini dia lagi marah nih gitu misalnya, identiknya. Atau lagi berani dia itu gitu. Atau misalkan dengan warna biru, oh dia lagi slow, lagi santai gitu misalnya, seperti itu. Itu kalau dilihat dari segi warna misalnya. Berarti interpretasi adalah proses menafsirkan hal-hal yang terkandung di balik sebuah karya dan menafsirkan makna, pesan atau nilai yang dikandungnya. Seperti halnya kita melihat banyak sekali karya-karya lukisan Avandi. Itu kan yang beraliran ekspresionis. Yang berusaha mengekspresikan diri melalui sebuah garis-garis atau coretan-coretan yang lebih bebas gitu ya. Kita akan menilai gagasannya, abstraksinya bagaimana, atau sosial budayanya, secara psikologis penciptaannya. Nah, itu harus kita lebih paham. Sehingga bila perlu memahami dari bibliografi sang seniman itu sendiri. Seperti halnya lukisan karya Vincent van Gogh. Itu kan sebuah lukisan yang dia buat, tetapi orang tidak menghargai karyanya, tidak mengapresiasi karyanya. Suatu saat kan menurut cerita ada yang membeli karya seni lukisnya, tetapi dia mengetahui bahwa karya lukisan yang orang tersebut beli itu dipajangnya kok di toilet gitu. Menurut orang itu kan waktu penghinaan, masa lukisan yang saya buat kok dipajangnya di toilet gitu. Dia depresi. Dia kemudian karena depresi, stres, kemudian berusaha menembakkan diri kepalanya sampai dia tewas. Nah, kemudian mendengar hal-hal seperti itu, isu seperti itu, menjadikan sebuah karya seninya itu booming gitu. Viral lah kalau zaman sekarang. Jadi banyak yang memburu karya-karyanya. Tapi ketika dia hidup, gitu, tidak ada sama sekali gitu, yang memburunya. Tapi ketika dia meninggal, banyak yang memburu karyanya karena viralnya tadi gitu sebetulnya ya. Kemudian penilaian merupakan tahapan yang menjadi ciri dari kritik karya seni. Bisa dikatakan evaluasi dirinya. Jadi kadang-kala kita membandingkan karya seni orang yang satu dengan yang lain. Ah, ini bagus, ini jelek. Seperti itu. Kemudian tahap berikutnya menetapkan tujuan atau fungsi karya yang dikritis. Ah, ini mah tidak sesuai dengan tujuan pameran, berarti kurang bagus walaupun karyanya bagus. Seperti kalau Bapak menilai karya-karya kamu, misalnya tidak sesuai dengan tema, pasti ada pengurangan nilai. Walaupun karyanya bagus. Tetapi kalau karyanya bisa dikatakan tidak bagus, tapi sesuai dengan tema, wah nilainya bagus nih. Gitu. Kemudian menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Jadi berbeda yang telah ada sebelumnya. Artinya ada suatu inovasi, penemuan baru. Ah, dulunya dia berkaryanya memakai lukisan bahan dari cat air. Sekarang meningkat ya. Membuatnya memakai cat minyak atau memakai cat yang lain. Kemudian yang keempat, menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Nah ini ya, dikatakan bahwa kebutuhan khusus dari segi pandang tertentu. Jadi ditelaah kembali karya tersebut
sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Untuk apa? Membuat karya apakah untuk ekspresi diri, apakah membuat karya itu sebagai pesanan gitu. Ada maksud-maksud tertentu. Kita harus bisa untuk ke arah sana gitu. Kemudian yang keempat, jenis kritik seni. Ada pedagogi, ada populer, ada jurnalis, ilmiah, akademisi. Jadi kalau pedagogik di sini berhubungan erat dengan bidang keguruan. Jadi dilakukan oleh guru seni terhadap siswanya dengan tujuan meningkatkan kemampuan. Ini pedagogik. Jadi yang menguasai adalah guru. Kritik populer dilakukan oleh setiap orang yang tertarik dalam bidang seni. Siapa saja populer. Kalau jurnalis ini biasanya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa. Jadi wartawan lah istilahnya ya. Wartawan yang melihat pameran, kemudian dia mengkritisi, kemudian masuk media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Kemudian kritik ilmiah akademisi yaitu jenis kritik yang menampilkan analisis yang mendalam menggunakan data-data lengkap dan hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini ya. Jadi ada sumber-sumber yang membandingkan tetapi secara ilmiah. Kemudian yang kelima, simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis dalam seni rupa. Yang pertama simbol. Simbol itu tanda yang mengandung arti. Jadi yang namanya simbol itu bisa dibaca dari arti-arti yang kita ketahui bersama. Nah, contoh nih ya, simbol. Kita kan pernah melewati yang namanya lampu merah. Itu kan simbol yang bisa dikatakan simbol warna yang memang disepakati oleh masyarakat semua. Misalkan ketika kita melewati lampu merah, ya, itu kan lampu merah. Ya, nama kita kan lampu merah namanya. Ketika lampunya menyalanya merah, berarti kita harus berhenti. Itu kan suatu kesepakatan bersama. Kalau tidak berhenti, jalan terus, maka yang terjadi apa? Tabrakan. Nah, iya, kecelakaan. Jadi akhirnya. Karena dia nggak sepakat, nggak setuju. Ya lo resiko dewek. Ya, istilahnya seperti itu. Kalau misalkan berhenti, warnanya hijau. Itu kan kesepakatan. Kuning, hati-hati. Kalau dia nggak sepakat, ya terserah gitu kan. Seperti itu. Resikonya dia sendiri. Nah, itu adalah merupakan simbol yang memang sudah disepakati bersama. Nah, itu nama simbol. Dalam seni rupa juga begitu. Misalnya kesepakatan bersama bahwa warna putih itu suci. Nah, suci itu. Ya. Kemudian warna merah itu berani. Itu kan sudah kesepakatan bersama. Atau mungkin contoh nih ya, ada lagi simbol warna yang lain. Misalnya. Kalau ada orang yang meninggal, itu kan ada warna bendera di depan Kuning. rumahnya. Nah, kuning. Masyarakat kita kesepakatan bersamanya adalah warna kuning. Karena kuning itu artinya adalah menuju apa namanya? Istilahnya kalau dalam bahasa kita kan kenangan gitu ya, kenangan orang meninggal itu kan kenang gitu. Soal seperti itu. Tetapi berbeda lagi kalau kita pergi ke Jawa Tengah. Kalau ada orang meninggal bukan kuning loh, warnanya merah. Apa bukan merah gitu ya, bukan kuning, tapi dia putih benderanya. Bukan putih itu bukan menyerah, tapi putih itu melambangkan dunia goib. Dunia alam atas itu dengan putih. Kita kembali ke fitrahnya, suci. Nah, kalau ada orang hajatan, apa warnanya benderanya? Ada yang tahu? Merah, ya. Karena merah itu di dalam satu perlambangan warna itu, merah itu melambangkan manusia. Sehingga siapa yang hajatan? Ya manusia itu sendiri. Nah, akan berbeda ya. Kalau dalam susunan pengertian warna, misalkan kan di dunia ini kan ada bumi, ada dunia bawah itu bumi, dunia tengah itu adalah dunianya manusia, dunia atasnya itu dunianya para dewa itu misalkan dalam kepercayaan tertentu, atau dunia nirwana gitu. Jadi kalau di dunia bawah itu bisa warna coklat atau warna hitam. Kalau di tengah itu warnanya merah. Kalau di atas itu warnanya putih.
Nah, itu adalah kesepakatan bersama. Ya. Itu adalah simbol-simbol tertentu yang harus kita pahami bersama dan banyak kita referensi baca. Kemudian jenis karya seninya ada karya seni rupa 2 dimensi, kemudian 3 dimensi, kemudian secara fungsinya ada karya seni rupa murni, seni rupa pakai, atau juga terapan. Nah, ini sudah bisa dijelaskan lagi. Kemudian nilai estetis ya, yang dapat diartikan sebagai nilai keindahan tadi. Kadang-kala kita kan melihat sebuah karya itu kan butuh nyaman juga. Kalau misalkan suatu karya seni itu kebanyakan warna-warna yang bersifat mencolok, seperti warna merah, warna kuning, dan sebagainya, itu kan ada semacam kegelisahan gitu, terhadap orang yang melihat. Itu akan mempengaruhi secara psikologis gitu, terhadap seseorang. Dan yang terakhir di sini adalah tokoh seni rupa. Di dalam dunia seni rupa, seorang seniman atau perupa dianggap sebagai tokoh utama dalam kepeloporannya. Sehingga kita harus mengetahui siapa sih sebetulnya Raden Saleh, siapa itu Apandi, siapa itu Basuki. Kalau misalnya Raden Saleh itu aliran seninya realis, super realis. Apandi itu ekspresionis, Basuki Abdullah realis, Sujoyono, Barli, dan lain sebagainya. Nah, kita harus paham gitu, aliran seninya apa. Karena aliran seni itu melambangkan keciri khasan terhadap suatu tokoh tertentu yang menjadi suatu patokan. Kita akan mengikuti aliran tokoh yang mana, kita mengagumi siapa. Pasti kita akan berkiblat istilahnya ya, buat suatu kiblat ke arah ke situ. Sehingga karya-karya seni kita itu bisa dianggap berkualitas. Oke ya, mohon maaf soalnya cepat sekali ini menjelaskan, biar cepat selesai, nanti kan bisa direkod atau bisa diulang kembali di channel YouTube Bapak ya. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu tentang materi kita hari ini. Mangga dibuka session pertanyaan. Bapak tutup dulu ini. Share ya. Oke, mungkin barangkali ada pertanyaan. Oke, dibuka saja mikrofonnya. Oke, sambil jalan saja, kalau misalkan tidak ada pertanyaan tentang materi ini, boleh kalian bertanya tentang ujian praktek. Silakan terbuka. Enggak, jalan ajar. Siapa nih? Beli, Pak. Beli. Beli. Jangan lupa ya, tugas yang belum nih. Nah, kayak nggak ada semangatnya nih. Tugas yang belum udah lama dari tahun kemarin. Ini juga yang hadir ada berapa nih? 39, aduh semakin menurun saja. Nanti di absen dari sini nih. Soalnya sekarang absen lagi ketat ya. Dipantau terus nih. Jadi harus lebih rajin lagi. Dibilangin ke grup kelasnya masing-masing. Iya, Bapak. Supaya lebih rajin. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak pertanyaan, Bapak yang menginformasikan ya. Ini hanya sekedar gambaran persiapan yang nanti akan mengikuti ujian praktek. Itu Bapak inginkan kalian persiapannya secara matang. Artinya nanti dijadwalkan bahwa mungkin dalam 1 minggu gitu ya. Dalam 1 minggu, tapi bisa nanti setelah ujian praktek yang mata pelajaran lain selesai, kita bisa ujian praktek. Tapi
Kalian ujian prakteknya di rumah masing-masing, atau di rumahnya siapa lah, terserah kalau yang kelompok misalnya. Tapi dibuat secara labs ya, jadi lab, misalkan live Zoom, nanti Bapak share ke YouTube live Zoom-nya, jadi di live gitu ya. Tapi live itu juga bisa kalian rekam sendiri, jadi rekam sendiri boleh ya, silahkan. Nanti ketika kalian membuat tarian atau membuat karya musik dan lain sebagainya, tapi persembahannya live. Nanti jadwalnya dibagi, misalkan hari Senin kelompoknya siapa gitu, persembahkan tari 5 menit, setelah ini siapa gitu, dan seterusnya. Dan teman-teman yang lain bisa menyaksikan lewat Zoom, misalnya seperti itu. Jadi supaya live itu supaya tahu yang salah dan benar. Artinya yang salah dan benar itu misalnya gerakannya ini, kalau misalkan direkam kan bisa diulang lagi nanti, kan nggak tahu gitu, bahwa itu benar enggak gitu. Kalau yang pertunjukan khususnya ya, kalau yang seni rupa langsung dikumpulkan ke sekolah karya-karya pada hari H atau hari yang sudah ditentukan. Nanti Bapak buat pameran terbuka live, nanti diambil gambarnya semuanya dengan deskripsinya masing-masing, kemudian nanti di-up ke YouTube channelnya, ya. Jadi mungkin teknisnya seperti itulah ya, sekedar gambaran, tidak mungkin sementara ini seperti itu ya, mungkin live aja gitu, langsung. Jadi kalian buat secara baik di rumah ya, pementasannya seperti apa, dikemas ya, mungkin ada lampu-lampu, mungkin ada backgroundnya dan lain sebagainya. Dan kalau yang tari itu bener gitu ya, memakai baju make up dan lain sebagainya ya asli gitu, seperti itu. Tidak seperti tugas-tugas yang hanya memakai tapi gitu ya, pakai sarung enggak, tapi sesuai kan. Kalau misalnya memakai tari topeng ya tari topeng benar gitu, ada topeng di make up dan lain sebagainya. Begitu pun yang musik, misalkan band-bandnya silakan boleh kalian ngebandnya di rentalan boleh, atau mungkin kalau musik band ya bisa di sini juga bisa ya, nanti kita siapkan ya. Sini juga soundnya sudah bagus, sudah beli kemarin 60 juta ya. Dan ada drum elektrik, akustik dan lain sebagainya sudah ada di sini. Kalau mau di sini ya silahkan gitu. Tapi kan menyesuaikan juga jadwalnya. Kalau mau di rumah ya silahkan. Tapi yang penting intinya disarankan di rumah masing-masing. Seperti itu. Oke, bagi yang kurang paham dan kurang jelas, monggo silahkan bertanya. Ada pertanyaan? Udah nih, absennya udah nih, Bapak Kompas. Kalau tidak ada, sebagai laporan mengikuti daring hari ini ada 41 ya. Jangan lupa absen nama dan kelas. Ya Pak. Nanti akan dibandingkan dengan di nilai classroom. Kan 42, kita kan hari ini harusnya yang hadir sekitar 300-an itu ya, kelas 3 semua. Yang hadir cuma segitu. Yang baru datang, absen. Benedik iku Pak, do tek apa do tangi turu benedik ku Pak. Iya, kakak mau cocok mata apa itu. Coy.
Nah, betah sih tangnya awan-awan baik. Ben, adus Ben. Oke ya, untuk sesi terakhir kita selfie dulu. Oke, buat laporan juga. Saya matiin dulu. Nah, Ijlal, Raup, Ijlal, slide Raup. pertama dibuka kameranya tuh. Amburan katon Aja desa Pak Isin Pak durung adus. mau di selfie. Ya wis kok. Oke, Neneng, Ina, Geral, Sigi, Ina. Durung adus Pak. Orang Wis papor, kejelal durung adus orang gangger, orang ketenger, ganteng. ya. Ketenger. Ayo, nih siap nih. Ya. Mana nih Kiki, Neneng, Geral, Tuti. Pai Jatun. Rene biasa Pai Jatun. Ya. Benedikku gambar apa kuno? Walah. Benedik mah beli jelas Pak, kun Iya, mah. gambar asli nih kayaknya Pak kuno. Ijlal lah ngocok-ngocok bebelak Ijlal. Bisik. Oke. Ayo. Belum nih, Jikri, Tina, Dea, Geral, Asis, apa ini? Jikri sama Benedict. Wah, nih Benedict ini. Yes ya. 1, 2, 3 cekrek season pertama. Bentar. Share dulu. Benedik mah gambarnya kelas, Ben. Oh ya. Ini slide kedua nih. Slide kedua, Chania, Nabila, Tuti, Melinda, Riana, Dea dibuka, Gabriel, Sonia. Yola, Mangan nih Rakson. Ika, Monica, Aja ngomong baik aja. Ngoceh, Be. Oyan, Gendra udah cangkem. Geral. Siap. Ya. Slide 2. 1, 2, cekrek. Nah, di-share dulu. Sok lagi nih sok. Slide-nya cuma ada 2 ya. Oke, nah. Finish, selesai. Ada yang absen lagi nih? Ini Ade Putri. Nani ngomong Ijlal. Patur baru datang. Oh, Patur nih masa? Patur udah utangi kono Pak, udah utangi. Patur ini yang absennya masa Benedict ini gimana? Wah, Benedict nih parah nih. Wah, absennya loro-loro anak. Patur beli mangkat gitu. Ya, Patur beli mangkat ya. Wah, parah Benedik Benedict. kan gini, Benedict kayak anu kiri, bawa virus gitu. Goro Pak, Goro, kerjasama Pak. Wah, bawa virus ini. Gak beres. Kerjasama pun Pak. Just gak pada nitip Koro Pak, pada nitip absen. Patur Coba. mau wis. Jare, Pak. Teror. Coba dihitung hadirnya 41 ketika dilihat di situ lebih wis beli bedak. Patur aku. Ben, sekalian absen Ben. Iya, jadi dibayar virus ya aku. Oke ya. Lagi nong. Gitu aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan atau kalau ada yang bertanya silakan langsung. Kerjasama Pak. Sampai saja. Kerjasama Pak Nek. Kerjasama Pak Nek. Udah ya. Bapak cukup sekian materi kita, nanti Bapak up ke YouTube ya. Tadinya sih mau live streaming di YouTube, cuman belum sempat di link dulu ya. Harus diatur dulu sih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. 43 siswa yang hadir. Terima kasih, masih tetap semangat. Semoga kita selalu sehat walafiat.
Wis, Bapak wis melek. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lali celala